Radio Edukasi BBGPDIY cerdas, santun, dan menghibur. Halo, apa kabar Insight Edukasi juga sahabat BBGPDIY. Senang sekali di kesempatan sore hari ini. Saya Yuda Wijasena bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam program Jendela Sekolah, membentuk karakter diri dari berbagai kegiatan sekolah. Dan tentu saja acara ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di bbgbdiy.kemdikbud.go.id/radioedukasi ataupun juga melalui aplikasi Radio Edukasi. Dan Insight Edukasi juga sahabat BBGPDIY bisa juga menyimak ataupun juga menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube BBGPDIY. Dan 1 jam saya akan menemani hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan saya ingatkan juga, saya pun mengundang Anda untuk bisa bergabung, bisa melalui WhatsApp di nomor 0856 900 1251. Dan Anda pun juga bisa menuliskan pertanyaan melalui kolom chat yang tersedia di layar YouTube ya, dengan format ketik nama, kemudian spasi instansi, spasi pertanyaannya. Yang pasti pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk nantinya akan kita bacakan satu persatu. Baik, Insight Edukasi dan juga sahabat BBGPDIY, kali ini Jendela Sekolah hadir dan siap menyapa Anda. Dan kali ini spesial menghadirkan 3 orang narasumber hebat yang nantinya akan sharing bareng, ngobrol bareng bersama saya hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini topik yang kita bahas terkait dengan program Gelas Buntal, Gerakan Literasi Sekolah Buletin Digital. Nah, siapa-siapa narasumber yang sudah hadir di studio Radio Edukasi, kita akan sapa satu-satu. Yang pertama Ibu Munawaroh SPD, beliau adalah calon guru penggerak dari SD Negeri Panggang Sedayu. Selamat sore Ibu Munawaroh, apa kabar? Selamat sore Mas Yuda, alhamdulillah kabar baik. Oke, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Oke, selamat datang di Radio Edukasi. Ini kesempatan pertama ya untuk siarannya? Iya Mas Yuda. Gimana perasaannya nih? Lumayan grogi Mas Yuda. Oke, supaya tidak grogi nanti kita buat senyaman mungkin gitu ya. Oke, siap Mas Yuda. Oke, Bu Munawaroh itu sudah sejak kapan sih mengajar di SD Negeri Panggang Sedayu ini? Udah lama ya Mas ya, dari 2007 Mas. Dari 2007 Iya. Sekarang 2023, berarti sudah berapa belas tahun gitu ya? Iya. 13 tahun ya? 16 Mas. 16 tahun, oke. Ya. Artinya kan sudah banyak makan asam garam gitu ya. Dengan berbagai karakter peserta didik yang Iya. macam-macam gitu kan ya. Iya. Butuh kesabaran tentu saja gitu kan ya. Betul Mas Yuda. Ya. Oke. Nah, itu narasumber kita yang pertama Ibu Munawaroh SPD ya. Kemudian yang kedua ada sang kepala sekolah juga. Ada Bapak Juwanta SPD selaku kepala sekolah dari SD Negeri Panggang Sedayu. Selamat sore Pak Juwanta. Selamat sore Mas Yuda. Apa kabar juga nih? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Oke, selamat datang di studio Radio Edukasi. Kita kali ini berada di program Jendela Sekolah ya. Jadi membentuk karakter diri dari berbagai kegiatan di sekolah. Oke, nah Pak Juwanta ini dengar-dengar katanya ini kepala sekolah yang baru gitu atau gimana ya? Atau Pelaksana tugas Mas oh Yuda. gitu. Iya, Bisa pelaksana cerita Pak tugas. sejak kapan? Saya menjadi kepala sekolah pelaksana tugas ini baru 1 bulan. Oh 1 bulan ya. Baru Oke. 1 bulan mendampingi Bu Muna Muna ya. dalam program guru penggerak. Guru penggerak ya. Iya. Oke. Nah, selama rentang waktu 1 bulan ini apa sih yang bisa dilihat di SD Negeri Panggang itu? Oh, ternyata ketika saya masuk di SD Panggang walaupun bertetangga kelihatan lebih wow. Oh gitu ya. Iya. Apalagi ketika Bu Muna ini mencetuskan tentang sesuatu literasi, saya jadi teringat 5 tahun yang lalu saya pernah mengelola tentang literasi. Gitu. Oh gitu ya. Oke. Nah, barangkali mungkin bisa sedikit cerita dong. Seperti apa sih profil singkat aja untuk profil dari SD Negeri Panggang Sedayu itu? Di SD Panggang itu namanya saja SD Panggang ada di Dusun Panggang. Ya, Dusun Panggang itu ada 12 rombel. 12 termasuk rombel, sekolah ya. yang besar, Oke. sekolah maju juga, karena prestasi akademik dan non akademik di SD Panggang beberapa tahun, bahkan beberapa tahun yang telah lalu itu sudah di atas angin. Oh, pokoknya berada di posisi atas gitu Iya, ya. posisi atas gitu.
Jadi sesuatu yang membanggakan tentu saja ya Tentu Pak saja ya. demikian. Oke, luar biasa. Nah itu yang kedua. Yang ketiga ini Bapak Bukhori Sulistianto, betul ya? Selaku pengajar praktik ya Pak ya. Betul. Apa kabar Pak Bukhori? Baik Pak Yuda. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, selamat datang di Studio Radio Edukasi. Ini pertama kali siaran bersama saya atau enggak nih? Pertama kali Pertama ya? siaran sama Oke. Pak Yuda. Oke. Tapi kalau di stasiun radio di lain tempat mungkin sudah beberapa Oh kali. gitu ya. Oke, sebagai pengajar praktek ini sejak kapan? Semester ini atau angkatan 9. Angkatan 9 Ya, ya? betul. Oke. Jadi kalau diterimanya sebagai pengajar praktek itu Mas Yuda, saya lulus di angkatan 8. Angkatan 8. Nah, kemudian Bantul waktu itu tidak ada kuota untuk di angkatan 8 sehingga kami parkir. Oh gitu. Iya. Setelah parkir lumayan cukup nunggu beberapa bulan. Nah, baru ditugasi oleh BBKPDIY di angkatan 9 ini. Oh gitu. Ya, bersyukur bisa berbagi praktek baik bersama Ibu Muna. Saya dampingi dan bersyukur bisa ke sesi acara ini bersama Mas Yuda. Semoga nanti sharing kita bisa bermakna untuk pemirsa sekalian ini yang mendengarkan. Betul ya. Jadi semoga nanti apa yang kita obrolkan di kesempatan sore hari ini bisa diterima oleh pemirsa YouTube, kanal YouTube BBKPDIY, kemudian juga pendengar radio edukasi ya, insan edukasi gitu ya. Oke, nah ini kan kita terkait dengan gerakan literasi sekolah, dalam hal ini buletin digital. Nah mungkin sebelum kita ngomongin atau tanya seputar Gelas Buntal itu sendiri, sebetulnya sejauh ini gimana sih untuk literasi digital di SD Negeri Panggang itu sendiri? Mungkin Pak Ju atau Ibu Muna juga boleh, silakan. Saya Bapak, untuk literasi digital itu sejauh ini itu kami baru memanfaatkan perpustakaan digital dan buku-buku digitalnya sudah. Yang terutama kalau di kelas kami itu sudah rutin menggunakan buku digital dari Budi Kemdikbud. Ya, yang buku digital itu kami manfaatkan untuk kegiatan membaca dan pembelajaran khususnya bahasa Indonesia. Gitu Mas. Baiklah, kita langsung saja kita manfaatkan waktunya. Ada gitu ya. Saya jadi semakin penasaran nih program Gelas Buntal Gerakan Literasi Sekolah Buletin Digital. Ini sebenarnya apa sih? Bu Munawwarah pastinya yang akan bercerita. Silakan. Iya. Gelas buntal ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan ikan buntal ya Mas Yuda ya. Sangat jauh gitu ya. Iya. Itu merupakan akronim saja karena kita biar mudah diingat sama anak-anak juga, itu gelasnya dari gerakan literasi sekolah, buntalnya itu dari buletin digital. Ya, dan itu merupakan program rintisan Mas Yuda karena ini baru saja disosialisasikan sekitar 1 minggu yang lalu ke rekan guru. Pertama ke Bapak Kepala Sekolah dulu, kemudian ke rekan guru dan ke perwakilan murid-murid. Jadi ini merupakan program pengembangan Mas Yuda dari program yang sudah ada. Jadi program yang sudah ada itu kan ada gerakan literasi sekolah yang sudah dilaksanakan setiap 1 minggu sekali, dan itu buletin sekolahnya itu juga kami kembangkan dari buletin yang dicetak. Mungkin bisa ditunjukkan ke pemirsa ya. Ini Mas Yuda, kami sudah mencetak dua edisi, ya. Yang ini edisi pertama. Ini di edisi perdana itu tahun 2022. Ini ketika kami memeriahkan Bulan Bahasa. Ya, ini penerbitan pertama. Isinya semua karya anak-anak. Ya, semua karya anak-anak Mas Yuda. Untuk yang pertama ini, karena waktu itu Agustus, ini Oktober terbit, itu Agustus itu ada lomba 17 Agustus ya Mas Yuda ya. Itu dari berbagai mata lomba. Itu yang pemenangnya kami tayangkan di sini ya, kami muat di buletin ini gitu. Kalau untuk yang buletin kedua yang edisi kedua ini baru saja kemarin di edisi November 2023. Ini untuk memperingati Hari Guru. Ya, HGN ya. Ya, HGN di bulan November 2023. Ini prosesnya cukup panjang daripada yang buletin pertama Mas Yuda. Kenapa ini? Ya, ini karena kami mencari benar-benar kami ingin mengakomodir
keberpihakan kami kepada murid gitu. Oke. Jadi kami pertama menyebar flyer. Oke, Nah, menyebar flyer ya. Mm-mm. Di sini flyer kami sebarkan juga dalam bentuk digital. Mm-mm. Jadi nanti ke paguyuban, ke grup-grup WA Iya. dan ke wali kelas masing-masing. Di sini sudah ada masing-masing kategori untuk kelas 1, 2, 3 sampai kelas Iya. 6. Dan itu dari karya itu terkumpul ini Mas Yuda. Kami Oke. juga membuat flyer ini untuk ucapan terima kasih sebagai Oh, bentuk iya, iya. apresiasi kami karena ternyata animo murid-murid itu sangat besar. Luar biasa. Iya, padahal kami itu pertama sudah cukup pesimis ya, ini anak-anak ada yang ngirim karya enggak gitu ya. Nah, itu ternyata Agak ragu gitu ya. awalnya Iya, itu dari gambar berwarna itu ada 21, kemudian pantun ada 46, puisi 47, cerpennya ada 15, poster 28, dan komiknya ada 46 gitu. Nah, ini kemudian baru kami seleksi, kami tim dari tim penggiat literasi sekolah, Iya. itu baru akhirnya jadilah buletin ini. Oke. Sayangnya nih Mas Yuda, kalau buletin yang dicetak itu karena satu terkendala dana. Oke. Karena kami menggunakan dana BOS, alokasi dana BOS, BOSNAS, itu kan memang ada alokasi untuk kegiatan literasi. Jadi karena keterbatasan dana, halamannya terbatas, Mas. Terbatas, ya. Iya, ini jadi hanya 1, 2, 3, 4. Hanya ada 4 halaman. Nah, ini terbatas. Terus dicetaknya juga kami hanya bisa, karena menyesuaikan anggaran, itu hanya bisa 1 tahun sekali. Oh, gitu Nah, ya. maka dari itu tercetuslah ide untuk kami memprogramkan buletin digital dari sebanyak ini karya kok hanya yang dimuat diambil satu gitu kan, sepertinya sayang gitu ya, sepertinya sayang sekali. Nah, itulah terus kami tercetuslah buletin ini didigitalkan, iya, agar lebih banyak memuat karya murid-murid begitu, dan nantinya ini terbitnya, intensitas terbitnya juga lebih sering, Mas Yuda. Oke, berapa ini sekali? Kalau kami programkan itu nanti 3 bulan sekali. 3 bulan sekali Iya, terbit ya. 3 bulan sekali terbit, karena nanti di bulan pertama, 1 bulan pertama itu masuk ke gerakan literasi sekolahnya, membaca. Jadi membaca, terus bulan keduanya itu adalah menulis. Iya. Dan membaca, menulisnya itu kami juga tidak hanya ini buku dibaca begitu, hanya tidak seperti itu, Mas Yuda. Jadi kalau di kelas 1 itu ada aset dari guru kami itu yang pandai mendongeng, Mas Yuda. Jadi nanti dari memanfaatkan buku untuk mendongeng, kemudian yang di kelas 2 itu ada yang rekan guru kami itu suka membacakan. Jadi read aloud atau membaca nyaring untuk murid-muridnya menggunakan buku-buku non-teks yang ada di pojok baca. Iya, begitu Mas Yuda. Jadi terus di bulan ketiga baru nanti kami layouting ini untuk buletin digitalnya, tata letaknya untuk buletin digital kami dengan tim penggiat literasi gitu. Awal mula dicetuskannya ide ini, gimana tanggapan dari warga sekolah sendiri? Alhamdulillah kalau pertama dari Bapak Kepala itu sangat mendukung, Mas Yuda. Bapak sangat mendukung program ini. Semoga nanti bisa disosialisasikan begitu kan. Selanjutnya kami sosialisasikan ke rekan guru. Dan karena memang program ini harus istilahnya membutuhkan sinergi dan kolaborasi. Betul. Tidak bisa kalau saya jalan sendiri gitu ya. begitu, menggerakkan 300 murid untuk membaca, untuk menulis, dan kita mau terbitkan buletin digital itu gak mungkin ya Mas Yuda kalau saya gerak sendiri. Nah, ini saya harus membuat komunitas, dan ini memang rekan-rekan guru alhamdulillah tanggapannya positif sekali ya Mas Yuda. Gitu. Wow, luar biasa sekali ya. Ini ide yang cemerlang, saya pikir gitu ya. Dan gimana Pak Jo yang mempunyai asetnya ini, aset SDM Bu Munawaroh yang punya program yang luar biasa, tanggapannya seperti apa? Ya, tentu saja saya bangga dengan Bu Muna ya, yang begitu bersemangat untuk menjadi manusia literasi dan meliterasikan anak-anak di sekolah ya. Karena saya berpendapat, Mas, kalau di sekolah itu sebenarnya
seperti apa ya, seperti jalan yang belum ada rambu-rambunya. Literasi sebenarnya sudah berjalan, tetapi kita tidak bisa melabeli. Oh, ini literasi. Mbak Muna melabeli dengan memberikan nuansa yang berbeda. Ya, nuansa yang berbeda. Tentu ini akan menjadikan sekolah ini menjadi sekolah yang berbeda. Kadang-kadang kalau sekolah yang berbeda itu menjadi sekolah yang menarik juga. Nah, ya. Menjadi sekolah yang menarik karena berbeda. Nah, sehingga nanti pada suatu saat saya berharap nanti program-program ini menjadi program unggulan dari SD Panggang, sehingga nanti SD Panggang ini menjadi contoh ya, sebuah sekolah yang jadi pilot project bagi sekolah yang lain gitu ya. Yang lain. Karena kalau literasi itu sebenarnya kita tidak bisa berjalan sendiri, ya, tidak bisa berjalan sendiri, bersinergi dengan stakeholder yang ada di sekolah, dan juga kalau bisa justru mengajak sekolah lain untuk menjadi sekolah yang literasi. Gitu, Mas Yuda. Oke, jadi betul ini sesuatu yang sangat bagus ya Pak ya. Iya. Jadi program yang sangat luar biasa bagus dan harus selalu didukung gitu ya. Oke, bagaimana dengan Pak Bukhari selaku pengajar praktek dari Ibu Munawarah sendiri tentang program yang sudah dicetuskan oleh Bu Muna ini? Silakan. Gelas buntal. Gitu Gelas ya. buntal ini luar biasa. Saya apresiasi yang pertama untuk CGP yang saya dampingi. Kebetulan kelompok kami itu dari 5 CGP, hampir semuanya temanya literasi. Oke, hampir semuanya. Hampir semuanya. literasi. Satu yang tidak, tetapi yang 4 ini itu literasi. Ada yang berbasis puisi, ada yang berbasis manual, ada juga ya sekedar menulis buku catatan anak-anak di kelas. Iya. Nah, ini luar biasa Bu Muna mengadopsi hampir semuanya bisa di cover untuk kegiatannya di sekolah, kemudian dikemas lagi dalam hal ini nanti buntalnya itu yang tadinya sudah gelas tambah buntal. Nah, ini yang menjadi waktu itu sempat diskusi dengan kami bagaimana kalau program ini menjadi aksi nyata untuk dilaksanakan di modul 3.2 ya, 3.3, karena ini memang menjadi satu hal yang nanti bisa kita wujudkan kalau di PGP itu namanya sharing. Sharing. Oke, sharing. Jadi sharingnya nanti bisa dalam bentuk lokakarya, di lokakarya, bisa di ruang kolaborasi. Kemudian juga di portofolionya yang ini sejak awal kali dilakukan pelaksanaan PGP itu masing-masing CGP memang mempunyai media untuk portofolio dan saya mengamati Ibu Muna aktif sekali untuk mengupload di portofolionya sehingga ya kami selaku PP sangat bersyukur memiliki CGP seperti Bu Muna dan apresiasi juga kepada Pak Kepala Sekolah serta teman-teman yang ada di SD-nya itu sangat support dengan program ini. Anak-anak juga merasa senang begitu dan ini tidak lain karena kolaborasi. Betul apa yang disampaikan Bu Muna tadi, bagaimana kita mewujudkannya ini butuh perjuangan. Banyak kendala juga, namun ya itulah kenapa kita anggap kalau guru penggerak atau calon guru penggerak tuh mestinya fight, handal, bisa lah untuk mengatasi segala problematika. Jadi siap untuk bergerak dan menggerakkan. Ya kan? Betul. Itu moto yang sering kita gaungkan motonya itu. Dan korelasinya tetap program ini dari modul 1 sampai modul 3 ada semua. Saya ada namanya pembelajaran kami itu koneksi antar materi. Koneksi antar materi. Iya. Di modul 1.1 misalnya, visi guru penggerak. Kemudian ada KHD. Ini kan
edisi yang sekarang karena digital, maka kita bisa kaitkan dengan KHD yang memang punya visi waktu dulu kita harus dengan zaman itu harus menyesuaikan zaman, kodrat zaman. Iya, itu titik satunya. Kemudian di keduanya, di modul 2-nya, ini kalau disingkat itu secara umum pokoknya harus bergerak. Modul 2 itu berkaitan dengan pembelajaran berbasis atau bermuara atau kita berpihak kepada murid. Iya, peserta didik, betul. Nah, ini yang ketiga, kita coba bagaimana menggerakkan. Di modul 3 ini konsep utamanya adalah bagaimana kita membuat program atau pengelolaan program itu yang berdampak juga berdampak positif pada murid. Jadi tadi sudah bergerak di modul 1, tergerak dulu, di modul 2 itu bergerak, di modul 3-nya menggerakkan. Iya, seperti itu. Apa namanya, guru penggerak ya? Guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Gitu kan? Iya. Oh, jadi ini sesuatu yang sangat positif banget ya, programnya sangat luar biasa sekali ya Pak Bukhari ya. Oke, baik. Sebelum kita lanjut untuk tanya yang lainnya, kita akan jeda dulu ya. Kita kasih kesempatan juga untuk Insedukasi agak rehat dulu. Kita akan jeda dulu untuk menyimak beberapa selingan berikut, tetap di Jendela Sekolah Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Nama saya Lucia Pangestika. Saya lahir di Kapuas. Selama kurang lebih 3 tahun saya mengajar sebagai guru TK. Setelah itu di tahun 2016 saya sempat berhenti menjadi seorang guru TK. Di tahun 2017 saya kembali dipercayakan menjadi seorang guru. Masih tetap sama, saya menjadi guru TK walaupun latar pendidikan saya berbeda dengan pekerjaan saya. Sebagai seorang guru TK, saya memiliki tanggung jawab yang lebih, saya memiliki tantangan yang luar biasa. Karena apa? Karena saya mendidik anak-anak itu dimulai dari dasar tumbuh seorang anak. Ketika ditanya motivasi saya mengikuti program guru penggerak, saya teringat akan sebuah kutipan yang dikutip oleh William Arthur yang mengatakan bahwa guru yang biasa-biasa saja itu memberitahu, guru yang baik itu menjelaskan, guru yang unggul itu menunjukkan, dan guru yang luar biasa itu mengilhami. Termotivasi dari kutipan tersebut, saya ingin menjadi seorang guru yang menginspirasi. Berpartisipasi dalam program guru penggerak ini menjadi salah satu inovatif dalam diri saya, karena saya berusaha selangkah lebih maju dari diri saya sebelumnya. Saya merasa menjadi seseorang yang paling beruntung karena dikelilingi oleh orang-orang yang selalu mendukung, yang selalu memotivasi, terutama ibu kepala sekolah saya. Saat itu, kurang beberapa menit dari tes, sudah persiapan semuanya, ternyata saya lupa, saya teledor. Saya lupa membawa charger laptop, kami harus Google Meet. Laptop saya itu tidak bisa bertahan lama kalau tidak di-charger. Saya panik, mau pulang jarak rumah dari sekolah ke tempat tinggal itu cukup lumayan jauh, jadi tidak akan sempat untuk tepat waktu ketika tes. Dan lagi-lagi ibu kepala sekolah saya datang jauh-jauh dari rumah untuk mengantarkan laptop beliau. Hal yang menjadi paling menarik bagi saya itu adalah ketika lokakarya pendidikan guru penggerak. Karena selama ini kami dipertemukan hanya melalui daring. Kami tidak pernah bertatap muka, kami bertegur sapa hanya lewat dunia maya. Nah, saat itu ada hal yang saya anggap paling lucu ketika kami semua CGP itu berkumpul di salah satu layanan kesehatan. Kami duduk bersebelahan dengan sesama CGP.
tetapi kami tidak pernah saling sapa, kami tidak kenal, kami tidak tahu dengan CGP tersebut. Jadi ketika Lokakarya itu semua berkumpul, semua bisa bertatap muka, bisa saling menyapa, itu menjadi hal yang paling berkesan bagi saya karena kami bisa berkenalan, bisa saling bertegur sapa satu sama lain. Ketika mengikuti pendidikan guru penggerak, yang pasti saya bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan teman baru. Ketika saya bertemu dengan orang baru, saya mendapatkan manfaat yang lebih baik lagi, baik dalam pembelajaran, baik dari perubahan sikap saya, dan untuk pendidikan yang pastinya. Kami di sini selain mengikuti pendidikan, kami juga belajar bahwa seorang guru itu harus memiliki karakter, yaitu saling menghargai pendapat setiap orang. Saya berharap program ini menjadi wadah bagi guru-guru yang mau terbuka dengan hal-hal baru, yang mau belajar, dan yang mau keluar dari zona nyaman untuk mewujudkan pendidikan merdeka belajar. Untuk anak-anak Indonesia, semoga generasi-generasi anak Indonesia selanjutnya adalah anak-anak yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga cerdas secara emosional dan spiritual, yang tumbuh dan kembangnya sesuai minat dan bakatnya, yang tumbuh dan kembangnya sesuai kodrat alam dan zamannya. Pendidikan Indonesia mampu menciptakan generasi-generasi unggul yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga cerdas secara emosional dan spiritual, yang berbasis kompetensi dan berbasis budi pekerti, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Guru adalah tulang punggung pendidikan. Kalau bukan kalian yang melakukan perubahan, siapa lagi? Tetapi ingat, ketika kalian berpikir untuk menyerah, maka ingatlah untuk apa kalian memulainya. Niatkan dalam hati bahwa apa yang kalian lakukan itu merupakan suatu hal, suatu bagian di mana kalian melakukan perubahan untuk masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi. Ya, masih di Radio Edukasi BPGB-DIY, cerdas, santun, dan menghibur. Dan kita kembali di program Jendela Sekolah, membentuk karakter diri dari berbagai kegiatan di sekolah. Dan kali ini bersama dengan Ibu Munawaroh SPD selaku calon guru penggerak dari SD Negeri Panggang Sedayu. Kemudian Bapak Juwanto SPD, Kepala Sekolah dari SD Negeri Panggang Sedayu. Dan juga Bapak Bukhari Sulistianto selaku pengajar praktik ya. Dan kali ini kita masih membahas terkait gelas buntal, gerakan literasi sekolah buletin digital. Oke, saya ingatkan yang mau bergabung silakan bisa melalui WhatsApp di 0856 912 51 dan yang mau bergabung melalui YouTube juga boleh dengan menuliskan pertanyaan dengan format ketik nama kemudian spasi alamat atau instansi kemudian spasi pertanyaannya. Baik, Bu Munawaroh sudah siap lagi ya untuk kita tanya-tanya ya. Oke, siap Mas Yuda. Oke, tadi juga sempat disampaikan bahwasannya program ini kan berdasarkan pendekatan berbasis aset ya, atau kekuatan yang ada di sekolah. Nah, ini pendekatannya apa aja ini? Jadi pendekatan aset ini termasuknya teori, salah satu teori yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini ya Mas Yuda ya. Nah, jadi ini pendekatan berbasis aset itu merupakan cara praktis Mas Yuda untuk menemukanali potensi atau hal-hal baik yang ada di lingkungan sekolah, yang ada di lingkungan sekolah gitu. Jadi apa yang sudah berjalan baik, apa ya what's good, what's well done itu we have to make it better gitu Mas. Jadi apa yang sudah berjalan dengan baik, potensi apa yang ada di sekolah itu kita harus membuatnya menjadi lebih baik gitu Mas Yuda. Jadi potensi itu atau aset itu kan ada yang namanya modal manusia SDM ya, SDM-nya, kemudian ada modal politik itu kebijakan-kebijakan sekolah, kemudian nanti ada juga modal fisik Mas Yuda. Modal fisik itu nanti kami mempunyai
pojok baca di Ya, setiap oke. ruang kelas. Kemudian kami punya perpustakaan yang buku non teksnya cukup memadai. Kami punya ribuan buku, Mas. Jadi itu bisa dimanfaatkan untuk nanti kegiatan atau gerakan literasi sekolahnya. Kemudian yang keempatnya itu kami ada modal finansial, Mas Yuda. Oke, finansial. Tadi seperti yang sudah saya sebutkan di depan itu kami ada dana Bosnas, Mas Yuda. Jadi itu sangat mendukung. Kami punya kegiatan literasi apa, kami ajukan ke bendahara dengan proposal. Jika nanti itu disetujui maka bisa diluncurkan sebuah program gitu. Itu Mas Yuda. Baik. Insight Edukasi yang pasti kita pasti menemani ya di program Jendela Sekolah, dan kali ini masih bersama Yuda Wijayasena yang akan menemani hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini kita masih membahas terkait dengan program Gelas Buntal, Gerakan Literasi Sekolah Buletin Digital. Masih ada Ibu Munawwaroh SPD, juga Bapak Juwanta, kemudian juga ada Bapak Bukhari. Nah, sejauh ini sih apa nih tantangan yang dirasakan dari program ini? Oke, tantangannya selalu ada ya Mas Yuda. Iya. Tantangan itu sebenarnya kan dia dari kendala. Kendala itu kan tergantung mindset kita. Kalau kendala itu bisa kita ubah menjadi sebuah tantangan. Nah, jadi tantangan itu akan selalu ada. Jadi sebenarnya cara kita saja bagaimana menyikapinya. Yang pertama itu kendala untuk berkolaborasi. Ya itu kendala pasti. untuk berkolaborasi. Ya. Nah, kenapa ini ya? Ya, yang namanya menggerakkan suatu komunitas itu kan tidak mudah, Mas Yuda. Itu jadi nanti kita harus pertama menyebarkan pemahaman dulu. Betapa pentingnya literasi untuk anak didik kita, betapa pentingnya kita mempertahankan branding. Kita punya branding Sekolah Aktif Literasi Nasional, Mas. Itu dari GSMB disematkan di tahun 2021. Jadi kita harus mempertahankan branding ini agar Sekolah Aktif Literasi Nasional yang sudah kita istilahnya kita sandang selama ini itu bisa tetap terus terjaga gitu ya. Iya, tetap terjaga gitu. Nah, ini berarti kan kita harus yang namanya kegiatan atau gerakan literasi di sekolah kita itu harus terus dinyalakan begitu, Mas Yuda. Nah, ini setelah semua kita satu pemahaman gitu, Mas Yuda. Nah, nanti ini akan lebih mudah kita ajak untuk kolaborasi begitu. Kalau untuk murid-murid sendiri, alhamdulillah sejauh ini lancar ya. Ya, anak-anak itu ternyata mereka itu kreatif, kreatif dan mereka punya banyak istilahnya aspirasi yang ingin disampaikan, entah itu dalam bentuk gambar, entah itu dalam bentuk tulisan, puisi, pantun. Nah, ini yang menjadi semangat tersendiri untuk kami begitu Mas Yuda. Lantas bagaimana pula terkait dengan praktek baik di sekolah terkait dengan program Gelas Buntal ini? Oke Mas Yuda. Untuk saat ini kami baru masuk di bulan pertama, Mas Yuda. Iya, bulan pertama ini kan kemarin kami komunikasikan dengan pihak kurikulum, bagian kurikulum. Itu saya meminta budaya pagi di sekolah kami kan ada budaya pagi selama 30 menit, Mas Yuda. Apa itu? Jadi setiap pukul 7 sampai 7.30. Jadi kami masuk itu tidak langsung belajar. Jadi di situ ada budaya pagi. Kalau Senin itu wajib upacara bendera ya, Mas Yuda. Jadi kalau budaya pagi itu dari hari Selasa sampai Jumat. Nah, dari Selasa, Rabu, Kamis itu kan kami biasanya apel pagi. Jumatnya itu kan ada senam pagi dan Jumat sehat. Nah, ini untuk yang apel pagi 3 hari ini saya meminta tim kurikulum itu meminta di hari Rabunya. Di hari Rabunya untuk menggerakkan kembali, Mas Yuda, kegiatan literasi itu selama 30 menit itu. Nah, ini kami alhamdulillah sudah disetujui oleh tim kurikulum dan kami memanfaatkan di hari Rabu selama 30 menit ini untuk gerakan literasi sekolahnya. Dan ini saat ini kami masih di posisi bulan pertama, Mas Yuda. Iya, bulan pertama itu kami kegiatan membaca ya. Ya, terus nanti di bulan kedua kami akan memulai kegiatan menulis. Ya, menulis itu nanti tidak langsung anak-anak diminta menulis gitu, Mas Yuda. Jadi ada tergantung fasenya. Kalau anak-anak di fase A itu mereka mungkin mengurutkan kalimat, membuat pantun, membuat puisi. Kemudian nanti yang kelas atas fase B itu mereka bisa mulai
meringkas. Meringkas. Iya, Oke. membuat ringkasan atau bercerita. Nah, itu jadi tidak selalu menulis terus disodorkan kertas terus mereka diminta menulis begitu. Jadi kegiatan menulis ini istilahnya memfollow up dari kegiatan membaca. Iya. Kita itu kalau menulis, kalau belum baca apapun kan nggak tahu yang mau Nggak tahu ditulis ya yang Mas mau, Yuda ya. iya, betul. Iya, jadi anak-anak itu kami Harus baca dulu gitu kan? kita arahkan dulu untuk membaca sebanyak-banyaknya referensi. Jadi di bulan pertama itu baru nanti di bulan kedua kita asah kemampuan mereka itu untuk menulis begitu Mas Yuda. Nanti diharapkannya nanti di bulan kedua ini anak-anak mulai istilahnya menelurkan karya. Iya, ide-ide cemerlang mereka semoga bisa tertuang nanti di bulan kedua ini setelah distimulasi selama 1 bulan di bulan pertama. Iya, begitu Nah, Mas Yuda. ini kan masuk di bulan pertama ya. Iya, Sejauh ini gimana anak-anak sendiri? Apakah antusias atau gimana? Anak-anak sangat antusias sekali Mas Yuda. Apalagi saya ya kemarin yang sempat agak terenyuh Mas Yuda. Itu beberapa kelas itu mulai menghidupkan pojok baca Mas Yuda. Jadi gerakan literasi sekolah sejak ada apel pagi itu kan memang lumayan meredup. Jadi aktivitas membaca itu hanya dijadwal 1 minggu sekali setiap rombel itu di perpustakaan. Jadi pojok baca kami itu lumayan agak terbengkalai. Iya, nah dengan ini kemarin saya melihat beberapa kelas itu sudah mulai menghidupkan, mendekor ulang Mas Yuda. Bahkan ada yang di mural, di mural terus buat banner, terus koleksi bukunya ditambah begitu Mas Yuda. Nah ini yang membuat kami jadi haru ya? Iya, terharu ya istilahnya. terharu sekali Mas Yuda, dan ini semoga nanti semangatnya ini juga menular ke kelas-kelas lain gitu Mas Yuda. Harapannya seperti itu harapannya ya. seperti itu. Ya. Pak Bukhari melihat begitu gercepnya Ibu Muna itu seperti apa ini? Iya kan? Iya, betul. Dari awal memang ini saya menilai kandidat calon lulusan yang luar biasa, semoga saja. Luar biasa. Karena tapi memang penilaian itu kan objektif ya. Tetapi dari aksi nyata yang sudah dibuat oleh Ibu Muna, ini kami merasa bangga. Bahkan kemarin juga kami ikutkan dalam seleksi untuk kemungkinan nanti bisa diforumkan dalam bentuk seminar yang lebih luas pada sesi lokakarya terakhir. Kemungkinan di bulan depan nanti kalau bisa lolos seleksi di tim, mungkin juga akan dicoba dipaparkan kembali dengan ada ratusan yang hadir. Kalau yang tidak berkesempatan mendengar pada kali ini, sesi kali ini, atau jika pemirsa di streamingnya, mudah-mudahan nanti akan ada pencerahan yang karena memang kita lihat ya, untuk Indonesia sendiri secara umum masih di bawah kan literasi itu. Dan ini kami sangat mendukung tema ini, mengingat apa sih upaya kita sebagai guru penggerak atau calon guru penggerak dan bisa menyebarluaskan ini semua ke teman-teman. Ayo kita coba kuatkan diri dengan ide-ide yang terkait literasi, termasuk punya Bu Muna, sehingga nanti harapannya kalau memang kita semua bersatu bergerak, saya yakin siswa kita juga akan lebih maju lagi, akan lebih bagus lagi. Ranking kita masih rendah di dunia terutama. Kemarin kita sudah baca PISA-nya, kita memang masih kurang begitu terangkat ya, di ASEAN saja masih agak rendah. Nah ini menjadi tantangan, makanya saya salut dengan program ini, saya dukung. Kemudian aksi nyata juga kita tetap menilai objektif dan sangat luar biasa. Tapi skornya tidak boleh disampaikan di sini. Nanti kena penalti. Nggak boleh. Cuman secara umum memang sudah bagus. Terlihat. Ya. Waktu itu juga kita sempat coba paparkan di Lokakarya kemarin. Itu ada 9 sticky note yang ditempel di karyanya ini. Apresiasi juga dari teman-teman CGP kelompok lain. Yang kemarin kita sudah Lokakarya ke-5, itu
adalah minimalis pameran seperti ini, hasil karya seperti ini, tapi di ruang kecil dan saling berbagi, saling mengoreksi. Karena program ini kan tidak ujuk-ujuk jadi, prosesnya dari awal panjang juga ya. Karena alur kami pakai alur merdeka dalam hal belajar itu, sehingga alurnya mulai dari diri, kemudian sampai di yang terakhir aksi nyata itu melalui berbagai macam tahapan. Betul. Termasuk di dalamnya ada ruang kolaborasi, kita juga sharing dengan teman-teman di kelompok lain. Lalu kita juga nanti kemarin sudah ada istilahnya membuat satu kesiapan dalam bentuk bagja ya, bagja. Ini kan implementasi dari situ. Ya itu dari saya memang cukup senang, bersyukur bisa membersamai Bu Muna ini di program PGP Angkatan 9 dan juga support dari teman-teman yang ada di sana luar biasa. Pak Kepala Sekolah waktu perencanaan ini masih Ibu Kepala masih Ibu Kepala. Cepat yang lama ya. Tidak lama. Tapi setelah sudah dijadikan program ketemu Bapak Juwanta yang baru. Tapi memang ini semua adalah sesi yang cukup menggembirakan bagi kami, di mana hasil karyanya ini harapan kami berdampak lebih luas, tidak sekedar di sekolah, nanti juga menjadi seperti yang Mas Yuda sampaikan, menjadi pilot project. Nah ini luar biasa, cukup apresiasi, dan juga harapannya ke depan tidak berhenti idenya. Ini kalau sudah di forum Bagja nanti akan ada saja itu yang bisa dikupas untuk ditambah. Bisa dievaluasi, bisa direfleksi, nanti ditambah lagi. Siapa tahu nanti bikin web yang khusus untuk kegiatan seperti ini kan. Itu nanti buletin digitalnya tidak untuk SD, tapi juga untuk satu kecamatan, satu kabupaten, dan seterusnya. Karena nanti di kegiatan Bagja itu ada berbagai macam strategi, betul Mas Yuda. Nah itu ya seperti itu. Oke, sekarang ke Pak Juwanta nih selaku kepala sekolah ya. Jadi peran dari kepala sekolah sendiri terkait dengan untuk mensukseskan program yang sudah dicetuskan oleh Ibu Muna ini apa ini? Ya tentu saja seperti tadi kita pendekatannya pada aset pada aset. Seperti Bu Muna tadi ada pos yang bisa dianggarkan ke arah situ. Juga nanti kami juga tentu saja berkolaborasi dengan teman-teman, karena nanti saya berharap Bu Muna ini menjadi, karena ini baru yang pertama menjadi virus. Virus positif ya, virus yang positif. Nular gitu ya. Coba kalau virus ini setiap hari nular satu orang saja, satu orang guru, ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Satu hari satu guru bisa terbuka mindsetnya literasi, karena kadangkala itu ada, karena masih berpemahaman rendah tentang literasi, seperti Pak Bukhari tadi telah memberikan gambaran bahwa satu contoh saja tentang literasi, orang Indonesia itu lebih baik bertanya daripada membaca. Betul Pak itu. Pada misalnya, Pak, jalan ke arah sana mana ya? Ke arah sesuatu. Padahal sudah ada tulisannya. Kan itu seperti itu. Yang kedua tentu kalau kita pemahaman literasi juga belum tentu sama. Belum tentu sama. Saya pernah pada satu saat menjadi narasumber tentang literasi. Itu ditanya, Pak, kalau literasi itu bisakah meningkatkan prestasi? Saya menjadi menjadi sangat terpukul. Padahal literasi itu menjadi dasarnya untuk memperoleh prestasi. Kok ada yang bertanya seperti itu? Saya menjadi, Bapak ini
Nun sewu harus banyak membaca tentang literasi. Nah, tentu ini kalau ini program ini menjadi program sekolah, tentu akan menjadi membumingkan. Ini menjadi program utama dari sekolah, baik itu nanti berkaitan dengan guru, teman-teman guru, anak-anak, komite sekolah, paguyuban orang tua, atau kalau mungkin seperti Pak Bukhari tadi, sampai ke kecamatan, sampai ke kabupaten gitu ya, Pak Bukhari ya. Ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Virusnya akan menjadi sesuatu yang lebih meluas gitu ya. Tentang literasi. Yuk kita bersama-sama berbicara tentang literasi dan berbicara tentang bagaimana kita mencoba untuk membuat anak-anak ini lebih gemar berliterasi gitu. Gitu Mas Yuda. Oke, baik, ini sepertinya sudah ada WhatsApp yang masuk yang ingin bertanya. Kita bacakan ya. Oke. Ya, masih terima kasih untuk Insight Edukasi yang sudah mengajukan pertanyaan melalui WhatsApp di 0856 900 1251. Ini ada dua. Yang pertama ini ada Ibu Yuwanita dari Yogyakarta. Luar biasa program dari Bu Muna, Gelas Buntal. Kolaborasi yang sangat bagus dari berbagai pihak dan tentunya dukungan dari kepala sekolah. Oke, izin bertanya Bu Muna, apakah program ini juga melibatkan wali murid khususnya untuk kelas bawah? Lantas bagaimana bentuk nyata peran wali murid dalam program ini? Silakan Bu Muna. Terima kasih untuk pertanyaannya Mas Yuda kepada Ibu Yuwanita. Ibu Yuwanita ya, betul. Yuwanita. Ya, terima kasih Bu Yuwanita untuk pertanyaannya. Untuk sejauh ini ketika menerbitkan buletin itu kami sedikit sekali melibatkan wali murid, kecuali untuk yang program lain Mas Yuda. Program lain itu seperti penerbitan buku. Nah, yang ini Goresan Pena Anak Bangsa, ini buku antologi puisi pertama, ya antologi puisi pertama. Ini dulu waktu masih pandemi. Ini dijadikan tugas BDR, Mas. Nah, itu ketika tugas BDR, nah itu kami melibatkan wali murid. Ini seluruh kelas. Jadi istilahnya wali murid itu membersamai dan menjadi penanggung jawab ketika anak-anak di rumah. Begitu. Nah, ini ada 50 puisi karya anak di sini Mas Yuda yang dibukukan. Waktu itu kami bekerja sama dengan GSLD. Nah, itu di sini kami melibatkan wali murid. Tapi untuk kegiatan Gelas Buntal sendiri, karena itu merupakan kegiatan ko-kurikuler yang dilaksanakan di sekolah dan mengambil di jam-jam pelajaran di sekolah, itu kami belum melibatkan wali murid. Sejauh ini kami belum melibatkan. Mungkin pelibatan wali murid itu ketika gerakan literasinya, Mas. Jadi ketika menghidupkan pojok baca. Iya, ketika menghidupkan pojok baca, ketika wali kelas itu ingin mendekorasi, redecorate. Jadi mendekorasi ulang pojok baca, misal butuh mural atau butuh dekorasi lainnya. Nah, ini biasanya wali kelas nanti akan melibatkan wali murid. Ya, terus nanti untuk menambah koleksi di pojok baca. Nah, itu juga biasanya wali kelas itu istilahnya di sini meminta bantuan kepada wali murid. Siapa yang mau mendonasikan bukunya biar dibaca oleh anak-anak di kelas. Nah, itu biasanya kami melibatkan wali murid. Begitu Mas Yuda. Baik, demikian ya Bu Yuwanita, jawaban dari Ibu Muna. Semoga ini bisa memberikan pencerahan gitu ya. Oke, yang kedua ini datang dari Bapak Agus di Sleman. Selamat sore untuk Pak Agus ya. Bagaimana dengan pembiasaan anak didik untuk membaca di luar jam sekolah? Apakah ada penugasan khusus untuk menyelesaikan atau merampungkan buku tertentu yang telah ditentukan guru? Silakan Bu Muna. Oke, terima kasih Pak Agus di Sleman ya yang memberikan pertanyaan. Tadi apa Mas? Bagaimana dengan pembiasaan anak didik untuk membaca di luar jam sekolah? Iya, ini sudah diterapkan. Kebetulan di kelas kami itu ada program pemanfaatan buku digital. Ini sebagian dari tugas PGP juga kebetulan Mas Yuda. Nah, itu di situ saya membuat prakarsa perubahan itu pemanfaatan buku digital untuk meningkatkan minat baca murid. Nah, itu jadi anak-anak pertama kami
minta membawa handphone, HP itu untuk diajari cara mengunduh di Play Store buku-buku digital, kemudian cara membuka web Budi Kemdikbud. Nah, setelah itu nanti istilahnya di apa ya Mas, dikasih pengetahuan kalau kamu itu bawa HP, memanfaatkan HP itu tidak hanya untuk ngegame dan mainan. Iya, nah itu kamu juga bisa bawa buku, bahkan puluhan ribu, ratusan ribu buku ada di HP kamu. Dan kamu misal mudik, jalan-jalan kemana, kamu nggak perlu bawa ransel isinya buku gitu, cukup bawa HP, kamu bisa baca buku. Nah itu untuk penugasan di rumah, kami memang ada nanti yang namanya jurnal membaca, Mas. Oke, jurnal membaca Iya, itu penugasan ya? Iya, penugasan itu nanti dikumpulkan setiap 1 minggu sekali, Mas, dari buku digital yang dibaca. Jadi buku digital yang dibaca seminggu itu minimal 1 judul, Mas Yuda. Kalau di kelas 1 minggu minimal 1 judul, iya, 1 buku. Nah itu anak-anak itu sudah diajari cara memilih kategori buku, cara memilih jenjangnya gitu, sesuai fase mereka di kelas. Nah itu biasanya nanti jurnal itu dicek oleh guru itu setiap 1 minggu sekali di akhir pekan. Jadi hari Jumat itu mereka mengumpulkan jurnal membacanya. Nah nanti jurnal membaca itu dikembalikan, biasanya diberi tanda tangan ya Mas ya. Nah itu jadi nanti untuk penilaian portofolio Mas. Iya, bukan untuk penilaian rapot tapi untuk penilaian portofolio anak. Nah itu nanti dikembalikan lagi ke murid, itu jurnal membacanya. Terus nanti kami mengecek 1 minggu anak-anak membaca berapa buku. Iya, nah itu kemudian nanti setiap 1 bulan sekali kami ada presentasi Mas. Pak, buku yang paling disukai, buku digital ya Mas, bukan buku fisik ya, tapi buku digital yang paling disukai dari yang anak-anak baca selama 1 minggu itu nanti dipresentasikan. Itu judulnya apa, penulisnya siapa, ilustratornya siapa, nah isi ceritanya, tokoh-tokohnya bagaimana, begitu Mas Yuda. Oke, luar biasa sekali. Baik, terima kasih untuk Pak Agus yang ada di Sleman yang sudah berkenan untuk bertanya melalui program Jendela Sekolah. Oke, baik Bu Muna juga Pak Juwanta, aduh sampai lupa ya. Juga Pak Bukhari, kita akan kembali jeda dulu ya, masih ada satu segmen lagi. Saking semangatnya ini ya. Kena virus tadi jangan positif semangat gitu ya. Kita akan jeda saat lagi, tentu saja hanya di sini di Jendela Sekolah Radio Edukasi. Listrik, kami di sini belum ada listrik. Yang kedua adalah jaringan. Kami di sini jaringan nih tidak selamanya dia bagus. Jadi kadang ada, kadang hilang. Di sini kan terlalu apa, jadi dia masih jalan ambil meteran disuruh mau ke pasar. Oh, di rumah ada listrik? Ada pakai ini gadget. Di sekolah kami adalah daerah 3T yang jaringan internetnya tidak stabil, kadang ada, kadang tidak, apalagi ketika hujan sama sekali tidak dapat mengakses jaringan internet. Lalu kondisi keadaan sekolah di Desa Wagrahe itu tidak memiliki listrik. Kalau internet memang ada, tapi jaringannya kadang-kadang bagus, kadang-kadang tidak, ada yang hilang juga sampai berminggu-minggu. Baik, masih di Radio Edukasi BBGBDIY, cerdas, santun, dan menghibur. Kita masih di program Jendela Sekolah, membentuk karakter diri dari berbagai kegiatan di sekolah. Dan kali ini masih bersama dengan saya, Yuda Wijasena, juga narasumber hebat kita ada Ibu Munawaro SPD, selaku calon guru penggerak dari SD Negeri Panggang Sedayu, kemudian Pak Juwanta SPD, kepala sekolah dari SD Negeri Panggang Sedayu juga, dan juga Bapak Bukhari Sulistianto selaku pengajar praktek ya. Dan kita masih membahas terkait dengan Gelas Buntal, gerakan literasi sekolah buletin digital. Baik, saya ingatkan untuk Insan Edukasi, barangkali masih ada yang mau bergabung, pastikan kita tunggu melalui WhatsApp di 0856 900 1251.
Baik, terkait dengan program Gelas Buntar ini, dampak positif yang dirasakan apa ini? Ini secara umum ya, apa ini kira-kira? Dampak positif untuk murid gitu Ya, ya. murid juga untuk sekolah juga, gitu kan ya. Oke. Dampak positifnya tentu sangat banyak ya Mas Yuda ya. Jadi yang namanya literasi itu kan memang harus dibiasakan gitu. Jadi di sini kami sedang istilahnya membuat pembiasaan. Jadi anak-anak tuh membaca itu bukan lagi nanti jadi tugas atau kewajiban atau karena memang itu untuk mengisi budaya pagi, tapi karena membaca itu memang mereka butuh gitu. Jadi ketika mereka membutuhkan informasi apa atau mereka ingin mengkonfirmasi suatu berita atau suatu isu, itu mereka larinya ke membaca, mencari informasi, ke literasi mereka dimanfaatkan. Entah itu yang digital atau bukan atau non digital, itu nanti harapannya ini menjadi suatu kebiasaan gitu. Jadi dampak positifnya tentu saja yang pertama ini pembelajaran yang bermakna, Mas Yuda. Oke, Jadi pembelajaran yang bermakna. iya, di sini anak-anak belajar bermakna. Maksudnya bermakna itu pembelajaran yang dia rasakan manfaatnya tidak hanya saat ini, Mas Yuda, tapi juga untuk masa yang akan datang. Iya, kita berpikirnya visioner gitu ya Mas ya. Jadi lebih ke depan gitu. Sekarang memang mungkin kalau orang lihat seperti yang Pak Juanta tadi sampaikan ya, manfaatnya apa sih? Literasi itu untuk apa sih? Nah, yang namanya literasi itu memang proses panjang, Mas. Jadi tidak bisa yang hari ini kita biasakan langsung terlihat besok pagi gitu. Betul. Jadi ini proses yang panjang gitu. Jadi nanti diharapkan ke depannya itu anak-anak itu menjadi anak-anak yang literat gitu, Mas. Ya, jadi yang kedua itu dampaknya tentu saja ini mengasah karakter anak-anak. Mereka jika anak-anak itu literat, itu mereka secara tidak langsung karakter mereka itu akan tumbuh menjadi karakter anak-anak yang istilahnya mereka positif, Mas. Positif. Jadi mereka itu mampu melihat lingkungan atau membaca lingkungan mereka itu dari sudut pandang yang positif. Begitu, Mas. Jadi nanti juga dampak positifnya itu anak-anak ketika menggunakan literasi digital atau mereka bermedia sosial, itu ketika nanti sudah terbiasa dengan yang ditampilkan di media sosial, yang ditampilkan di web itu sesuatu yang memang dibaca oleh banyak orang. Ya, literasi digital itu kan nanti ketika dimasukkan ke web sekolah, kemudian ke akun-akun media sosial milik murid-murid, mereka diminta untuk mengunggah artikel atau karya-karya mereka. Nah, ini jadi anak-anak akan terbiasa. Yang diunggah di media sosial itu sesuatu yang positif. Gitu. Ini yang akan dibaca oleh orang lain, tidak hanya orang-orang yang mereka kenal, bahkan oleh orang-orang di seluruh dunia. Begitu, Mas. Ya, ini mengasah istilahnya kemampuan berliterasi digital anak-anak begitu. Ini istilahnya kami sedang merintis, Mas Yuda. Jadi nanti hasilnya tidak mungkin dampaknya itu langsung terlihat, itu tidak mungkin. Jadi saya katakan tadi masih ada kata harapan ke depannya begitu Mas Yuda. Baik, Insight Edukasi yang pasti kita masih bersama dengan narasumber hebat kita. Ada Ibu Munawwaroh SPD didampingi oleh sang kepala sekolah ya, ada Bapak Juwanta SPD juga didampingi oleh Bapak Bukhari Sulestianto selaku pengajar praktek ya. Oke, sejauh ini apa sih strategi-strategi yang dilakukan sehingga program ini nantinya bisa berjalan sukses gitu? Iya. Untuk strateginya tidak ada yang khusus ya Mas Yuda. Jadi kita hanya butuh yang namanya konsisten. Konsistensi ya. Betul. Yang namanya memulai itu mudah, tapi mempertahankan itu yang lebih sulit. Betul sekali. Ya kan Mas Yuda. Jadi nanti untuk menjaga konsisten ini kita harus membangun komitmen dengan rekan guru. Karena ini yang digerakkan tidak hanya di kelas saya, tapi 12 kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Ini untuk saling berkomitmen untuk saling memotivasi, begitu Mas Yuda. Jadi kalau nanti ada yang istilahnya lesu atau nanti yang namanya sebuah program ya Mas Yuda, kalau masih di awal masih anget-angetnya itu kan pasti semuanya pasti berkobar-kobar gitu semangatnya. Tapi nanti kalau udah jalan, nah itu kami membangun komitmen itu nanti saling menyemangati, gitu. Yang ya itu tadi yang penting
kolaborasinya itu Mas yang harus diutamakan. Gitu. Baik, jadi harus ada sinergi ya, dari berbagai pihak gitu kan ya untuk bisa mensukseskan program yang sudah dicetuskan ini gitu kan. Oke. Aduh, tampaknya ini sebenarnya kita pengennya masih lama-lama ya, tapi ternyata kita waktunya juga sudah hampir usai, dan yang pasti ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali perbincangan kita kali ini terkait dengan Gelas Buntal, yaitu Gerakan Literasi Sekolah Buletin Digital, yang ini merupakan program yang sudah dicetuskan oleh sang calon guru penggerak kita ya, Ibu Munawaroh SPD dari SD Negeri Panggang Sedayu. Baik, lantas apa ini kira-kira harapan ke depan dari seorang Ibu Munawaroh dari program ini? Oke, harapannya seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya Mas ya, harapannya program ini nanti bisa terus berjalan, bisa konsisten, entah nanti pengkaderannya nanti bukan saya yang istilahnya namanya program nanti bisa dialih tangankan ya Mas ya. Tidak harus saya sebagai yang namanya program itu entah siapa nanti yang meneruskan, yang pasti yang program ini harapannya bisa terus konsisten, terus berjalan, dan program ini nanti harapannya bisa terus menyalakan semangat literasi di sekolah kami khususnya dan di sekolah-sekolah lain di sekitar kami pada umumnya begitu. Dan untuk murid nanti harapannya dengan adanya buletin digital ini nanti mampu menampung aspirasi Mas, aspirasi, karya, pemikiran, ide-ide kreatif murid-murid itu semuanya nanti semoga terakomodir dengan terbitnya lebih sering, itu nanti berarti lebih banyak karya yang yang termuat begitu. Nanti harapannya dengan semangat yang bersama-sama gitu Mas. Jadi semangatnya itu terus dinyalakan begitu. Jadi harapannya nanti kita bisa mempertahankan juga branding sekolah kita sebagai sekolah aktif literasi nasional gitu Mas. Baik, selanjutnya Pak Juanda, untuk harapan ke depannya apa terkait dengan program yang sudah dicetuskan Bu Munawaroh ini, yaitu buletin digital ini, terutama untuk SD Negeri Panggang sendiri ya, silakan. Oke. Untuk harapan-harapan dari saya sebagai seorang kepala sekolah untuk kegiatan Gelas Buntal ini, kita melihat literasi itu tidak menjadi sesuatu program yang kaku. Tapi saya berharap nanti literasi ini menjadi program literasi yang asik. Yang asik bagi peserta didik, bagi pendidik sendiri juga harus semakin asik untuk berliterasi. Karena apa? Karena kalau memang pada awalnya kita programnya sepertinya itu kita disodori dengan program-program ini. Tetapi kalau harapan saya ke depan ini menjadi sesuatu yang mengasihkan, sehingga kalau tidak mengikuti program literasi ini ada kangennya, ada kangennya, ada rasa ucapannya gitu ya. Ada yang kurang. Kok kemarin nggak berangkat, padahal kemarin kita berliterasi loh. Oh, kalau nggak berangkat ada sesuatu yang pasti rugi gitu ya. Rugi. Oh, ini sesuatu yang mungkin bisa diprogramkan bagaimana membuat literasi ini menjadi asik, menyenangkan dan merindukan. Itu Mas Yuda. Baik. Bagaimana pula dengan Pak Bukhari selaku pengajar praktek dari Bu Muna? Harapannya ke depan apa nih terkait dengan Gelas Buntal ini? Siap. Oke, Gelas Buntal saya ingin tetap tadi yang dijaga adalah konsistensi. Kemudian tetap kita perlu juga membuat student agency. Student agency. Karena prosesnya adalah tidak semata-mata dari gurunya, tetapi ada tadi yang sudah dipaparkan Ibu Muna, anak-anak yang berkarya. Nah ini jangan mentang-mentang pengen bagus nanti karyanya
diselipkan dari Bapak Ibu guru misalnya. Ini kita natural saja, kita natural bahwa anak itu seberapapun karyanya mereka itu luar biasa. Itu harapan saya, sehingga student agency nanti sesuai dengan teori kemarin di modul, lagi-lagi kita bicara modul ya karena PGP. Iya. Ada choice, ada voice, dan ada ownership. Nah, itu untuk siswa. Ini 2 bulan nih kalau diceritakan. Jadi nanti kalau panjang, nanti di edisi jendela sekolah berikutnya mudah-mudahan bisa disambung. Dan ini prolog saja, yang jelas tadi sesuai dengan komitmen yang sudah disampaikan, itu menjadi harapan saya ke depan. Memang benar-benar terwujudnya itu ya konsisten dan berkesinambungan. Kalau toh Ibu Muna tidak menjadi tim teknis, ya mungkin besok suatu ketika menjadi pembinanya misalnya. Dan Pak Kepala Sekolah ketua pembina. Jadi itu nanti kita tetap bersinerginya seperti itu. Oke, baik. Closing statement dari masing-masing. Silakan dari Bu Muna dulu. Closing ya. Harus ada gitu. Cepat sekali waktunya. Sudah mau selesai ternyata ya. Oke, closing statementnya berupa pantun ya Mas Yuda ya? Boleh. Oke. Kita bilang cakep ya. Nanti ya. Siap. Yuk. Jalan-jalan ke kota Tegal. Cakep. Tidak lupa memberi roti. Cakep. Mari kita sukseskan program Gelas Buntal dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi. Luar biasa. Keren. Oke, silakan Pak Juwanta. Closing statement-nya. Oke. Literasi itu sebenarnya membaca, menelaah, dan berkarya. Kemudian berpantun lagi ya. Boleh. Kita siap. Oke. Jalan-jalan beli terasi. Cakep. Jangan lupa mampir ke Semarang. Cakep. Kalau mau belajar literasi, yuk ke SD Panggang. Luar biasa. Pak PP juga tidak mau kalah nih. Saya ada pantun juga yang nggak boleh. Kita Walaupun seperti apa ya? Tadi buatnya sambil jalan ini. Tetapi saya ada yang kelewatan nih sebelum di closing dengan pantun, Mas Yuda. Oke, apa ini? Boleh. Tadi biodata saya belum dibacakan. Oke, silakan. Iya, makanya saya membacakan diri sendiri. Karena ini juga live streaming ya. Kameranya yang mana ini? Kameranya yang sana. Ini ya. Banyak sekali kamera di sini. Luar biasa, studio digital seperti ini, keren. Baik pemirsa ataupun pendengar insan edukasi dan sahabat PBG PDIY. Saya pengajar praktek angkatan 9, kebetulan dari SMK Negeri 1 Sanden. Oke. Terletak di Polda Ratan, ada di Bantul. Ini adalah kesempatan saya menyapa CGP saya, Pak, yang luar biasa hebat, mendekati ending di sesi pendidikan ini. Saya mau menguatkan lewat forum ini, tetap semangat, tetap solid bersama tim, dan jangan lupa tugas dan bahagianya. Kemudian bagi teman-teman PP ini, kalau boleh di sini saya menyapa, angkatan 9 juga, Bantul luar biasa. Kita masih 2 kali lagi Lokakarya. Ini adalah masa-masa yang sangat sibuk, tapi saya kira teman-teman tetap semangat. Luar biasa untuk PP Bantul. Dan closingnya tetap saya harus pakai pantun juga ini. Jangan mau kalah, Jangan Pak. mau kalah. Tadi saya sempat nulis sekilas. Wah, ini ada ketemu. Enggak. Sudah prepare. Ini singkat saja. Kota Jogja penuh budaya. Cakep. Beragam wisata dan juga tradisi. Cakep. Mari wujudkan kualitas siswa dengan terus membudayakan literasi. Luar biasa. Demikian untuk closing dari saya. Mudah-mudahan pantunnya berkenan. Dan terima kasih atas atensinya untuk semuanya, pemirsa dan pendengar semua yang ada di penjuru Indonesia ataupun luar negeri. Saya ucapkan terima kasih kepada BBKP juga yang telah mengundang kami. Demikian, terima kasih. Oke, wah ternyata semuanya jago-jago pantun ya.
Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Munawaroh, kemudian Bapak Juwanta, juga Bapak Bukhari Sulistianto yang sudah bersama kita di sini di program Jendela Sekolah. Semoga obrolan kita di kesempatan kali ini bisa bermanfaat, dan tentu saja mudah-mudahan di lain kesempatan kita masih ada kesempatan lagi untuk bisa ngobrol lagi ya. Ya, Oke. siap Presiden. Nah, pokoknya sukses selalu dan semangat selalu gitu ya. Amin. Terima kasih Terima kasih, Presiden. Presiden. Baik, terima kasih juga untuk Insight Edukasi, juga sahabat BPGBDIY yang hingga saat ini masih setia menyimak program Jendela Sekolah. Pastikan Anda bisa kembali menyimak program Jendela Sekolah setiap hari Senin pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Harus segera saya akhiri, saya Yuda Wijasena. Saya Munawaroh. Saya Juwanto. Saya Bukhari Sulistianto, Eskom MM. Mengucapkan terima kasih, sampai jumpa, dan Radio Edukasi cerdas, santun, dan menghibur.